Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai berbagai macam aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami, Bapa yang begitu sangat amat baik bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun menyertai kami dalam peristirahatan kami yang telah kami lalui sepanjang malam. Pada pagi hari ini Tuhan, memulai hari kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mampu mengaplikasikan firman yang akan bersama-sama kami dengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Amin. Firman Tuhan. Hidup yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara, seiring perjalanan waktu, yang selalu dirindukan oleh banyak orang ialah untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Ini kata-kata yang sering keluar dari mulut banyak orang ketika ditanya atau mengalami hari-hari yang istimewa. Perkataan ini menunjukkan ingin adanya perubahan gaya atau sikap hidup. Bapak Ibu, kita melihat firman Tuhan hari ini, seorang yang begitu membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya, bahkan ingin membunuh para pengikut-pengikut Yesus, yaitu Saulus. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, ia bertemu dengan Yesus yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran bahwa pertemuan itu dapat mengubah hidup Saulus secara drastis. Dari yang membenci Yesus dan murid-muridnya menjadi pelayan Yesus.
Pengalaman perjumpaan Yesus dan Saulus ini telah membuka hati, telah membuka pikirannya, telah membuka matanya bahwa ia telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan. Firman Tuhan kepada Saulus dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 mengatakan bahwa jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat indah atas hidup Saulus, bahkan hidup kita sekalipun. Dari pertemuan Yesus dan Saulus pun berkomitmen untuk memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Pertobatannya mengubah pandangan hidup secara total. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sanggup mengubahkan arah kehidupan seseorang dari yang buruk menjadi yang baik. Mari menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan Saulus yang membenci Tuhan pun sanggup diubahkan. Apalagi kita yang mau memberi diri untuk ingin menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 mengingatkan kita bahwa mintalah, maka akan diberikan kepada kita. Carilah, maka kita akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yakinlah bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita sesat. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh, tetapi Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekiranya itu dapat mengubah hati dan pikiran kami, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan semakin menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap umat Tuhan dimanapun mereka berada dalam menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini. Sekiranya kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan mereka sepanjang hari ini. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, sekiranya itu dapat mendapatkan hasil yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit, penyakit. Tuhan, Engkau kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh, dan mereka boleh menjalani hidup mereka kembali seperti sedia kala dalam tuntunan dan dalam penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat umat Tuhan yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka penguatan, memberikan mereka penghiburan di dalam menjalani masa yang lanjut usia. Sekiranya di dalam menjalani masa yang lanjut usia ini terus berpengharapan, terus merasakan
sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja dalam roda pemerintahan. Tuhan memberikan pengetahuan yang baik, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah mereka dapat bekerja, mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Ini kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.